All bar. Alert. This meeting is being recorded. PowerPoint slideshow dash left bracket for Java slide. Halo, perkenalkan nama saya Agus Wigianti. Dalam video kali ini saya akan berbagi cerita tentang perjalanan saya bersama Australia Award Scholarship menuju Monash University Australia. Jadi S1 saya belajar sastra Inggris di Universitas Dian Nuswantara Semarang. Saya waktu itu berawal dari beasiswa Pertuni, hasil kerjasama Persatuan Tunanetra Indonesia dengan UDINUS dan dilanjutkan dengan beasiswa bidik misi. Sampai saya selesai di tahun 2018. Dan sekarang saya sedang belajar di Monash University Australia. Slide 2 dash Australia Award Scholarship. JB. Saya bisa berada di Australia saat ini, tepatnya di Melbourne, berkat beasiswa Australia Award Scholarship, yaitu beasiswa dari pemerintah Australia untuk warga Indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap isu-isu dalam negeri Indonesia, maksud saya, baik isu sosial, ekonomi, lingkungan, dan masih banyak lagi. Untuk persiapan beasiswa sendiri, waktu itu saya melamar ELTA, English Language Training Assistant, di tahun 2018 setelah saya selesai belajar di UDINUS. ELTA ini semacam pelatihan menjelang tes IELTS, jadi saya belajar IELTS waktu itu, dan waktu saya diterima sebagai peserta, saya ditempatkan untuk belajar di ALF Bali, di Denpasar, Indonesia Australia Language Foundation. Nah, ini foto saya bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa teman yang terpilih. Mereka datang dari berbagai macam background. Ada yang bergerak di isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sekali lagi saya beruntung karena bisa bergabung bersama mereka. Slide 3 dash tabel seleksi bisnis S2. Kemudian tahap seleksi beasiswa S2 itu terdiri dari beberapa tahap. Heading level 1 tabel seleksi bisnis S2. List of item. Bullet seleksi. Administrasi. Bullet feature test. IELTS. Bullet pre-departure training. Jadi ada seleksi administrasi, kemudian interview dan tes IELTS, kemudian berlanjut ke pre-departure training. Slide 4 dash seleksi administrasi. Backslash. Apa saja yang masuk dalam seleksi administrasi? Yaitu antara lain mencakup tentang latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi, dan di mana maksud saya isu di mana kita bergerak. Untuk latar belakang pendidikan, saya mencantumkan UDINUS, sastra Inggris sebagai pendukung saya untuk bisa belajar di luar negeri. Kemudian untuk latar belakang pekerjaan, saya pernah bekerja menjadi kontributor media online, dan saya juga bergerak di advokasi isu disabilitas. Sehingga ketika menuliskan esai singkat, saya dapat menjawab berdasarkan pengalaman saya waktu itu. Slide 5 dash interview then test IELTS. Setelah lulus seleksi administrasi, saya dipanggil untuk wawancara dan tes IELTS yang kedua di Jakarta waktu itu. Nah, di tahapan ini saya diberikan beberapa pertanyaan terkait aplikasi saya mengenai short essay saya. Jadi seperti konfirmasi apakah benar saya menuliskan apa yang tertera pada aplikasi tersebut. Dan waktu itu saya ditanya, untuk pertanyaan pertama itu, kalau di bahasa Indonesia kan jadi begini, apa kaitan program studi yang saat ini Anda pilih untuk di Australia dengan kaitannya latar belakang pendidikan Anda atau latar belakang profesi Anda, dan
kebermanfaatannya di masa yang akan datang. Dan tentunya, alhamdulillah saya bisa menjawab begitu. // heading level 1 interview then test list of 10 item. Bold white graph. Short essay pattern. Advocacy. Bold text. Good capital. Kemudian untuk tes IELTS-nya, karena saya memiliki keterbatasan penglihatan, saya mendapatkan metode tes yang berbeda. Jadi memang disesuaikan yang dapat saya akses. Tes IELTS ini mencakup percakapan listening, reading, writing, dan juga speaking dalam bahasa Inggris. Karena saya pernah mengikuti pelatihan di ELTA, di Bali itu, jadi saya masih mengingat trik dan tipsnya, dan alhamdulillah lagi-lagi saya diterima untuk lanjut ke tahap pre-departure training. JD. Nah, ini foto saya bersama teman-teman dari seluruh Indonesia yang juga penerima beasiswa Australia Award Scholarship. Di tahapan pre-departure training ini, saya dan teman-teman dilatih untuk mengenali suasana akademik atau kegiatan belajar di universitas di Australia. Sehingga nanti kalau saya dan teman-teman sampai di Australia tidak begitu kaget dengan suasana pembelajaran. Ya. Dan juga kami belajar tentang budaya di Australia, bagaimana kami harus kami menyesuaikan dengan budaya lokal di sini. Gitu. Heading level 1 pre-departure training. Content place bolded for image. Waktu di pre-departure training ini saya mendapatkan penempatan di Bali bersama teman-teman dari berbagai macam latar belakang juga, dan suasananya sangat menyenangkan karena mereka sangat mendukung saya. Meskipun saya tunanetra, mereka sangat kooperatif dan bersedia membantu apapun yang kiranya saya butuhkan. Pengajar saya yang juga bukan warga negara Indonesia, mereka sangat membantu saya waktu itu, sehingga saya bisa menyelesaikan latihan pre-departure training saya dalam waktu 4,5 bulan, sesuai yang ditentukan dari AAS. Slide 7. // Slide 7. // Ini juga masih foto kegiatan saya waktu di Bali. Memang pembelajaran kami ini, pelatihan kami ini dibuat semenyenangkan mungkin. Dan bagaimana membangun membangun jaringan dan juga persaudaraan antar warga Indonesia, sehingga nanti ketika kami sudah tiba di Australia tetap terhubung dan dapat berbagi informasi. Slide University Australia. That's JD. Nah, disinilah saya sekarang di Monash University Australia. Saya belajar Master of Strategic Communications and Management karena saya tertarik untuk belajar komunikasi, karena saya berpikir bahwa komunikasi sangat mendukung kehidupan saya. Sebagai contoh, misalnya untuk keperluan advokasi, jadi bagaimana saya bisa menyampaikan pesan kepada pihak-pihak yang terkait, baik pemerintahan, atau investor, atau masyarakat, menyampaikan pesan atau menyampaikan isu tentang disabilitas secara tepat, sehingga masyarakat difabel ini atau masyarakat disabilitas dapat diterima selayaknya dan setara dengan masyarakat non-disabilitas.
Itu harapan saya. Dan juga saya berpikir bahwa belajar komunikasi ini sangat memungkinkan bagi teman-teman netra, karena saya juga seorang disabilitas netra, jadi saya berfokus untuk teman-teman netra. Ketika mereka memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus, maka sangat berpotensi untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sama kiranya seperti masyarakat non-disabilitas, misalnya sebagai customer service atau content writer, karena kan komunikasi juga diperlukan untuk keperluan menulis juga ya, jurnalis, dan masih banyak lagi. Begitulah perjalanan saya dari beasiswa ke beasiswa, dan alhamdulillah dengan segala perjuangan yang telah dan saat ini sedang saya lakukan juga, semoga semua ini dapat membawa manfaat dan kembali ke negeri tercinta Indonesia. Meeting controls. To move to line, press the arrow keys.